janji Allah subhanahu wa ta'ala benar Bapak Ibu sekalian. Siapa yang patuh, yang beriman, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, maka janji Allah tidak akan mungkin salah. Dia akan bahagia, dia akan tentram. Di dunia ini dia akan dapat panduan hidup, mendapatkan rezeki yang cukup, dan di akhirat dia akan masuk ke dalam surga. Tidak boleh ada keraguan dalam masalah ini. Jadi setiap kali di antara kita masih menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, maka pastikan berarti dia sedang bermasalah dengan Tuhannya. Karena janji Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang beriman akan dibahagiakan. Makin dia dekatkan dirinya kepada Allah, maka makin terbuka pintu-pintu rahmat, pintu rezeki, pintu kebahagiaan. Kalaupun ada ujian datang, maka Allah akan berikan dia perangkat untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut. Begitu juga orang-orang yang membangkang, yang melanggar, terus saja melakukan dosa-dosa, maka dipastikan orang-orang ini akan sengsara. Hidupnya akan penuh dengan sumpek, sedih, gangguan orang, permasalahan-permasalahan yang tidak selesai, agar dia kembali kepada Tuhannya. Dan puncaknya nanti, di akhirat dia akan masuk ke dalam api neraka. Oleh karena itu tema kita memang berhubungan dengan masalah bagaimana menyelamatkan diri dari api neraka ini. Supaya jangan nanti menyesal pada saat masuk di sana. Karena di dunia ini kalau ada orang melakukan pelanggaran, misalnya orang mencuri, kemudian ketangkap misalnya, lalu digebukin oleh massa. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi yang gebukin. Karena orang pikir orang sudah mati, gak rasa sakit lagi. Tapi di neraka itu tidak ada kematian. Orang akan disiksa selama 24 jam non-stop. Kalau mereka disiksa dalam kondisi terbakar kulitnya, terbakar otot-ototnya, urat sarafnya, dia teriak histeri, tidak ada bantuan. Tidak ada bantuan, tidak ada kasih sayang. Tidak ada lagi negosiasi di sana. Tidak ada sama sekali. Mereka pun kalau berbicara sama malaikat-malaikat penjaga neraka, Allah sebutkan dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, kalau penjaga neraka itu semuanya keras, kasar. Ya, mereka tidak pernah menerima negosiasi. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, ahli neraka akan memanggil para penjaga neraka, meminta agar Allah, mereka mohon agar para penjaga neraka ini memohon kepada Allah meringankan siksa. Tapi malah dibalas dengan kata-kata yang kasar. Ya, bantahan-bantahan yang keras. Begitu juga pada saat mereka memohon kepada Allah, Allah pun mengatakan ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Kekallah dan hinalah kalian di dalamnya dan jangan pernah kalian berbicara denganku. Sampai kata Nabi SAW, ahli neraka pada saat Allah sudah jawab seperti itu, padahal sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi ini berlaku bagi orang-orang yang mau mengikuti perintahnya. Ini juga berlaku bagi orang-orang kafir kalau belum meninggal dunia. Tapi kalau sudah masuk ke dalam neraka, ini sudah tidak berlaku lagi. Allah subhanahu wa ta'ala murkah pada mereka dan mengatakan tinggal di dalamnya dalam kondisi hina. Dan jangan pernah kalian berbicara denganku. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, maka ahli neraka pada saat itu ya mengeluarkan air mata, di tempat air mata darah, karena sudah habis air mata mereka. Jadi saking luar biasa. Mereka dibakar, mereka rasakan semua sakitnya, dan setelah mereka hangus pun, itu tidak mati. Mereka rasakan sakitnya dan Allah utuhkan kembali semuanya dalam proses pengutuhan otot-otot yang terbakar, urat-urat saraf dan kulitnya, itu mereka juga kembali merasakan sakit. Jadi dalam kondisi penyiksaannya sakit, penyempurnaannya kembali fisiknya sakit, begitu terus disiksa dan tidak ada ya selesainya. Terutama kalau orang meninggal naudzubillah dalam keadaan kafir, musyrik, ya munafik, maka ini sudah abadi selama di dalam situ. Orang-orang beriman pun yang dikenal dengan usatul mu'minin, orang-orang mukmin yang banyak melakukan perbuatan dosa, namun tidak sempat taubat di dunia, akhirnya masuk neraka dulu karena amal buruknya lebih berat daripada amal solehnya, itu juga tetap akan merasakan siksa. Dan ini siksa berat sekali. Bayangkan saja kalau, ini sering saya kasih contoh di pengajian, kalau kita ngambil korek gas kecil, kemudian membakar jempol kita sendiri, hitungan detik saja. Maka kita akan merasakan panasnya luar biasa. Kalau kita biarkan 1 menit mungkin matang tangan ini. Dan akhirnya harus operasi luka bakar. Itu saking sakitnya. Bagaimana orang kalau seluruh tubuhnya dibakar oleh api neraka tersebut. Jadi dari apa yang saya sampaikan dalam pembukaan ini, kenapa kita tidak mau menjadi orang baik-baik saja. Orang soleh dan soleha yang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Toh dijanjikan kebahagiaan, jadikan ketenteraman. Kalau orang jadi soleh dan soleha itu gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa bekerja, gak bisa biologis yang halal misalnya, tidak bisa menikmati dunia ini, maka mungkin wajar orang melanggar. Tapi orang beriman asal mereka betul, maka mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan bahagia.
Mereka boleh makan, boleh minum, boleh bergaul, boleh bekerja, boleh mengejar prestasi tertinggi di dunia, boleh biologis tapi yang halal misalnya. Maka semua didapatkan. Sementara orang-orang yang melanggar ini, dipastikan mereka hanya merasakan kenikmatan dunia itu pun sebentar, dan setelah itu penuh dengan kesusahan hidup. Sumpek, sedih, sebagaimana saya bahasakan tadi, ini semua akan datang kepada orang-orang yang dasarnya masih punya pelanggaran dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang masih merasakan punya masalah, maka yang paling pertama dia introspeksi diri, hubungan dia dengan Tuhannya. Karena kalau hubungan sama Allah baik, maka akan baik semuanya. Kalau buruk, maka akan buruk semuanya. Itu saja kuncinya. Tidak usah lihat siapa orang-orang depan kita yang menjadi penyebab datangnya permasalahan dalam hidup kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sedang menguji kita melalui orang tersebut. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, aku mengetahui aku punya dosa kepada Allah kalau aku melihat perubahan sikap pada pasangan hidupku, pada tungganganku, bahkan tikus yang ada dalam rumahku. Sebagian di antara mereka, kalau jalan kemudian kakinya kesentuh batu saja, sudah cukup membuat mereka beristighfar dan langsung introspeksi diri. Berarti ada sebabnya. Lewat di sebuah tempat tercium bau sampah saja, sudah cukup mereka membuat mereka beristighfar dan segera kembali kepada Tuhannya. Padahal lewat di tempat sebuah yang bau saja. Begitu sensitifnya mereka, karena semua itu tidak mungkin menimpa seseorang kalau dia tidak punya dosa. Pasti akan diselamatkan oleh Allah SWT, diberikan semuanya kebahagiaan. Sehingga matanya hanya melihat sesuatu yang menyenangkan dia, telinganya akan mendengarkan sesuatu yang menyenangkan dia, hidungnya akan hanya menghirup sesuatu yang menyenangkan buat dia, mulutnya, lidahnya akan mengecap dan mengucap sesuatu atau merasakan makanan juga yang hanya nikmat buat dia, badannya selalu sehat dan seterusnya. Ada seorang ulama di Saudi, umurnya sudah hampir 80 tahun, mengajar setiap hari ilmu agama. Satu waktu dia pergi dengan murid-muridnya ke satu daerah, naik kapal gitu di sebuah pulau, dan subhanallah di tengah lautan kapalnya itu rusak dan tidak bisa jalan lagi. Mereka juga tidak punya bantuan, sehingga akhirnya harus berenang cukup jauh tempatnya. Dan pada saat sebelum kejadian ini, semua muridnya mengetahui Syekh ini orangnya sangat bersahaja, orangnya sangat tenang, seperti orang yang cuma betul-betul datang antara dia dengan buku untuk mengajar. Tapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu justru dia yang turun berenang, dia menyelamatkan banyak muridnya sampai akhirnya selamat ke pulau terdekat dan akhirnya selamat setelah itu. Murid-muridnya bertanya setelah itu, kami Masya Allah tidak menyangka kalau ada power dan kekuatan di tubuh Anda seperti ini. Anda bisa berenang begitu jauh, Anda bisa menyelamatkan sekian banyak murid Anda. Kira-kira apa rahasianya? Maka bahasa dia sederhana. Dia bilang, karena saya tidak pernah gunakan tubuh ini bermaksiat kepada Allah, maka Allah pun menyelamatkan semuanya. Kalau Bapak Ibu lihat para ulama-ulama kita di Masjid Nabawi di Madinah, di Masjid Haram Mekah, kalau didengar suara mikrofonnya, satu waktu Anda umrah atau haji insya Allah, Anda kalau lagi sholat 5 waktu, biasanya kalau habis subuh, ya, itu dengar mikrofon ada suara. Para ulama sedang mengajar, ya. Banyak di sisi-sisi Masjid Nabawi biasa ada. Itu kita bisa dengarin kalau ngerti bahasa Arab, ya, karena hanya bahasa Arab saja. Itu kalau kita dengar suaranya lantang, mungkin lebih lantang daripada suara kami gitu. Tapi kalau kita lihat orangnya sudah 70 tahun umurnya, sudah sangat tua. Masya Allah penglihatannya masih tajam, pendengarannya masih bagus. Kenapa Allah berkahi? Karena memang anggota tubuhnya tidak dipakai berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini poin perlu digarisbawahi menjadi pondasi dalam bahasan kita. Baik, insya Allah kita akan masuk ke langkah ke-19 ya. Cara cerdas untuk selamat dari api neraka, yaitu puasa sunnah. Berbicara masalah puasa, dan plus lagi di sini dikatakan sunnah. Karena puasa wajib semua orang sudah tahu. Ramadan, mayoritas umat Islam puasa, gitu kan? Bahkan yang tidak pernah puasa sunnah pun puasa pada saat Ramadan. Tapi puasa sunnah ini yang banyak dilalaikan oleh orang-orang. Kenapa nggak puasa Senin Kamis? Kan cuman sunnah. Nah, kan sering gitu. Kenapa nggak puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan? Kan cuman sunnah. Atau kadang-kadang alasannya duniawi. Saya ada meeting, saya ada tamu, saya ada begini dan begitu, segala macam alasan. Sehingga akhirnya dianggap remeh perbuatan ini. Padahal sebenarnya puasa sunnah ini amal yang luar biasa. Pahalanya sangat besar. Kalau Bapak Ibu dalam kondisi puasa, kemudian datang ajal di saat itu, puasa sunnah, apalagi kalau puasa wajib ya. Misalnya lagi puasa Senin atau puasa Kamis, kemudian meninggal pada saat lagi puasa sebelum azan maghrib, dapat tiket ke surga. Ya. Asal meninggal dalam kondisi sedang
puasa. Kalau yang pegang bukunya lihat itu di halaman ya 33 ya. Hadits pertama di situ disebutkan oleh penulis, sabda Nabi SAW, man khutima lahu bisiyami yaumin dakhala al-jannah. Siapa yang akhir hidupnya ditutup dengan puasa sehari, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Dan ini hadis yang sahih. Artinya, kalau kita meninggal dalam kondisi sedang berpuasa, maka kita mendapatkan tiket surga. Oleh karena itu para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh sebelum kita, mereka biar sudah sangat tua, tetap aja puasa. Ya, ada di antara mereka sudah 90 tahun tetap puasa. Disuruh buka puasa oleh orang-orang dia tidak mau. Karena mereka mengejar keutamaan ini. Kalau sampai pun meninggal, ajal datang, ya sudah dapat tiket surga. Kenapa enggak puasa? Dan Ramadan kemarin sudah melatih kita agar terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Ini jangan sampai setelah Ramadan kita enggak pernah puasa lagi. Selalu anggap remeh. Ya nanti saya akan puasa. Ya nanti saya akan puasa. Sampai kapan kata-kata nanti? Ingat hadis yang pernah kami sebutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh sebagian ulama. Ya, seingat saya Al-Baihaqi meriwayatkan ini. Seingat saya, kalau saya keliru mohon maaf. Tapi hadis ini hadis yang dipegang oleh para ulama. Kalau ahli surga itu pada saat masuk ke dalam surga, sudah selamat masuk ke dalam surga ya, mereka masih menyesali peluang-peluang amal soleh yang dulu luput dari mereka di dunia. Sudah masuk surga tapi tetap menyesal. Kenapa? Karena kalau mereka kerjakan ternyata derajatnya bisa lebih bagus. Tapi sudah nggak bisa lagi beramal. Nggak bisa lagi beramal. Oleh karena itu jangan tunda. Kenapa? Kenapa nggak puasa Senin Kamis? Kenapa tidak puasa Iyamul Bid? Kenapa? Masalahnya apa? Matikah karena puasa? Kan tidak. Kalau hanya sekedar malas, lawan malasnya. Kalau hanya sekedar mau ingin ketemu dengan orang meeting, kenapa? Meeting saja. Dalam kondisi puasa nggak ada masalah. Suasana kita sering mendapatkan pahala di Ramadan dengan membuka puasakan orang, ngejar buka puasa. Kenapa kita nggak raih setiap pekan? Ada Senin Kamis, ajak teman-teman sama-sama buka puasa, kirimkan makanan buka puasa. Kenapa nggak dilakukan? Pertanyaan sederhana, sampai kapan tidak mau kerjakan ibadah sunnah ini? Kan gitu. Padahal sebenarnya peluangnya ada. Badan masih sehat, masih mampu. Gitu kan. Dan ini pahalanya sangat besar. Kita harusnya bisa mengerjakan. Dalam sebuah hadis misalnya, tentang puasa Senin Kamis saja dikatakan, ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa anda puasa Senin dan Kamis? Kata Nabi SAW, karena pada hari Senin dan Kamis, amal-amal sedang dilaporkan ke langit. Dan aku ingin pada saat dilaporkan, aku sedang puasa. Kenapa Nabi SAW pilih puasa? Karena dia adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Kan hadis yang masyhur di Ramadan, mungkin Bapak Ibu tidak asing sering dengar hadis ini ya. Hadis Bukhari Muslim. Ya, sesungguhnya seluruh amal anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Karena dia milikku dan aku akan membalasnya secara langsung. Dia meninggalkan makanan, laparnya, makanannya, minumannya, syahwatnya karena aku. Dan orang puasa memiliki dua kelebihan, kegembiraan pada saat dia sedang buka puasa karena hilang dahaganya dan laparnya. Dan kegembiraan yang kedua pada saat bertemu dengan Tuhannya. Bagaimana bahagianya kita pada saat meneguk minuman dingin ya, atau minuman hangat pada saat buka puasa dan akhirnya kita sudah segar kembali. Lebih bahagia lagi pada saat kita bertemu dengan Allah karena balasan luar biasa nanti di surga ya. Oleh karena itu pertanyaan sederhana, selalu tanya begitu, kenapa saya tidak kerjakan? Ada satu poin penting, tolong direnungi baik-baik ini ya. Setiap peluang amal saleh yang Bapak Ibu sia-siakan tidak akan pernah terulang lagi. Ini sudah saya ingatkan pada bulan yang lalu, saya ingatkan kembali. Jadi kalau sekali kita nggak puasa kemarin Senin misalnya, dosa nggak? Enggak, karena kan amalan sunnah. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah dengar sekarang dari kami misalnya, oh ternyata orang puasa itu besar keutamanya. Saya mau puasa, kita nggak bisa minta sama Allah kembali lagi hari Senin, saya mau puasa, udah nggak bisa. Akan dicatat di buku amal kita, sampai hari kiamat nanti, Senin kemarin si Fulan dan Fulana tidak puasa. Dan dia rugi sendiri. Sementara orang yang puasa, toh hidup bersama dia, toh juga makan, ada sahur sebelum adzan subuh, toh setelah buka puasa bisa makan, gitu kan? Dan malah sehat, karena kita tidak sibuk dengan makanan tersebut. Berapa banyak orang yang sibuk karena urus makan siang saja, 2-3 jam habisin waktu. Keluar, cari makanan, hanya habisin waktu untuk makan dan obrolan kosong. Padahal sebenarnya, waktu itu bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih kita untuk isi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh, bukan tidak boleh makan. Tapi kalau buang-buang waktu terlalu banyak untuk apa? Ya.
Maka ini juga penting untuk digarisbawahi. Seorang sahabat bernama Abdullah di perang Badar, pada saat Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggaman demi Allah, tidak ada seseorang pun di antara kalian yang hadir di sini, maksudnya di perang Badar ini, kecuali pasti akan masuk surga. Kalau dia terbunuh, dia akan masuk surga. Maka sahabat ini mengatakan, bakhin, indah sekali ya Rasulullah. Terus kata Nabi SAW, kenapa kau katakan bakhin? Dia bilang, coba anda ulangi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang meninggal, mati, terbunuh di medan perang ini, kecuali pasti masuk surga. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku hanya menghadapi musuh-musuh orang non-muslim ini, terus aku terbunuh, aku masuk surga langsung? Kata Nabi SAW, iya. Maka orang ini pun berniat untuk mati. Ya, dari saat dia ingin masuk medan perang untuk berperang, di depannya sudah ada musuh. Lalu dia masih memegang 2 atau 3 butir kurma. Dia niat ingin menghabiskan 2 sampai 3 butir kurma itu. Namun pada saat dia lagi kunyah 1 dari 2 atau 3 butir itu, dia tiba-tiba berpikir, kalau saya tunggu menghabiskan makanan ini, maka masih lama waktunya untuk nunggu masuk ke surga. Dia pun membuang makanannya, kemudian dia masuk berperang di jalan Allah sampai terbunuh mati syahid. Artinya kita mau ambil pelajaran dari riwayat ini, jangan terlalu banyak buang-buang waktu pada, walaupun mubah, tapi jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di sana. Maksimalkan dengan hal-hal yang nanti membuat kita bahagia di akhirat, karena bermakna amalan sunnah ataupun amalan yang wajib. Ya. Kemudian dalam hadis selanjutnya dijelaskan bahwasanya selain mendapatkan tiket surga, juga kita akan mendapatkan tiket selamat dari api neraka. Dengan 1 hari puasa saja di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadits yang selanjutnya adalah sabda Nabi SAW, man shama yawman fi sabilillahi zahzahallahu wajhahu 'anil nari bidzalika 70 kharifa. Siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, niscaya dengan sehari itu Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. 1 hari puasa jauh dari neraka 70 tahun. Bagaimana kalau dia rutin berpuasa terus? Maka pasti akan selamat dari api neraka. Ini sejalan dengan makna hadis yang sebelumnya tadi, akan mendapatkan tiket ke surga. Kalau selamat dari neraka pasti akan masuk ke dalam surga. Kalau masuk ke dalam surga berarti selamat dari api neraka. Ya. Dan itu tentu kalau mau lihat hadisnya, kalau hadis yang pertama tadi dapat tiket ke surga dari riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Albani, dan di hadis yang tentang selamat dari api neraka sejauh 70 tahun diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan juga oleh Syekh Albani dalam Sahihu Al-Jami'. Kemudian hadis yang serupa selanjutnya dalam sebuah riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, man shama yawman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ata amin. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang puasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka Jahannam sejauh perjalanan 100 tahun. Dan ini hadis diriwayatkan oleh An-Nasai dan dihasankan oleh Syekh Albani. Ya. Jadi sampai sini dulu kita jelaskan lebih jauh tentang masalah puasa ini. Jadi sekali lagi saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, sampai kapan kita tidak mau puasa-puasa sunnah ini? Ya. Kalau Bapak Ibu ingin mencari uzur, maka akan ada 1000 uzur. Pasti akan ada 1000 alasan. Apalagi kalau syaitan yang bisikin. Ya. Apalagi kadang-kadang sugestinya negatif. Nanti lapar, nanti haus. Kalau ini terus alasannya kira-kira kapan? Kan tidak mungkin gitu kan. Bahkan orang yang puasa itu sebenarnya lebih banyak dikasih rezeki. Biasanya kalau kita bertamu ke rumah orang atau ada acara, pas diundang makan, maaf saya lagi puasa. Kan nanti biasa dibungkusin itu banyak. Biasanya lebih banyak rezeki. Kenapa harus takut kehabisan makanan? Orang lebih hormatin gitu. Belum lagi banyak sekali hadis tentang orang puasa itu mustajab doanya. Kata Nabi SAW, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang tidak akan pernah ditolak doanya. Gitu kan? Lalu Nabi SAW sebutkan itu. Selain al-imamun adil, pemimpin yang adil, kemudian ada da'watu as-saim. Ya. Hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia buka puasa. Dari mulai sahur, mulai menahan puasa, ya, menahan makan dan minum dari azan subuh sampai menjelang buka puasa, itu waktu mustajab, panjang sekali. Waktu kita bisa memanjatkan hajat apa saja, itu tidak ditolak sama Allah. Kemudian ya, yang ketiga adalah da'watul madlum, orang-orang yang terzalimi. Tapi orang yang puasa ini luar biasa, mustajab doa. Kalau seandainya kita punya hajat Bapak Ibu sekalian,
Misal kita butuh dengan satu orang pemimpin wilayah. Anggaplah kalau di Jakarta misalnya selatan, wali kota misalnya. Ada urusan surat tanah kita ingin dibantu misalnya. Atau ada urusan apalah yang kita ingin selesaikan dan butuh beliau. Kemudian dia memberikan syarat. Boleh ya datang ke saya jam sekian sampai jam sekian. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan luputkan waktu itu kan. Kita akan betul-betul perhatikan jamnya. Misalnya jam 8 hanya sampai setengah 9 pagi. Maka kita akan atur jam supaya tiba sebelum itu. Karena kita tahu ada urusan kita akan diselesaikan. Dan itu sangat terbatas. Itu pun hanya janji manusia. Bisa ditepati, bisa enggak. Bagaimana dengan orang yang dijanjikan diijabah doanya? Pasti dikasih. Minta saja. Tinggal minta. Mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Panjang sekali. Ya, waktu. Itu maksudnya diijabah doanya. Tidak ada perantaranya, tidak ada sekretaris Allah, langsung kita tinggal hadap kiblat, memuji Allah, salawat kepada Nabi SAW, sampaikan hajat kita. Dan bagi orang-orang yang mengatakan, tapi kan doa saya ada yang belum diijabah Ustaz. Kita harus adil Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak doa yang belum diterima, atau belum kita lihat jawabannya, dan berapa banyak yang sudah diterima. Lalu lebih banyak yang sudah diterima, bahkan ada yang tidak kita minta doa secara khusus. Contoh misalnya, Bapak Ibu tiap hari lapar nggak? Apa yang biasa kita ucapkan? Lapar. Habis itu tiba-tiba ide kita muncul ingin makan di restoran tertentu atau makan makanan tertentu. Lalu kemudian lapar kita hilang. Hampir setiap hari hanya kita katakan lapar ya, terus dapat makanan. Itu juga termasuk diijabah doanya. Bukankah tiap hari kita haus? Tiap hari kita capek? Tiap hari kita butuh oksigen? Tiap hari mata kita butuh cahaya? Dan segala macam hal, berapa banyak nikmat. Kadang-kadang manusia ini kufur kepada Allah, kufur nikmat maksudnya. Bagaimana dia memungkiri tentang nikmat Allah sementara kena ada satu permintaan dia belum Allah kasih. Itu pun dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala kata para ulama, kalau seorang hamba mohon kepada Allah, Allah itu lebih penyayang kepada hamba tersebut dari ibunya kepada anaknya. Artinya, kalau Allah tahu ini akan jadi musibah buat orang itu, tidak akan dikasih sama Allah. Nama Allah tidak kasih ke dia. Maka karena Allah lebih tahu kalau dikasih ini orang akan jadi masalah. Tapi tetap ada pahala dari doa yang dia panjatkan. Dari doa yang dia panjatkan. Nah, gitu. Jadi tidak perlu kita sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang didapatkan kalau orang sedang puasa juga. Makanya Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, kalau bukan ya karena menahan dahaganya puasa, aku tidak berharap hidup sesaat pun di muka bumi ini. Karena mereka sangat menikmatinya. Jadi orang-orang soleh yang sudah memahami tentang keberadaan Allah SWT, betul-betul tauhidnya kepada Allah itu sangat bagus dan sudah sangat murni. Dia yakin Allah SWT itu ada, dia hanya bergantung kepada Allah, dia menikmati mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Maka orang seperti ini malah merasa tidak nyaman kalau dia ketinggalan satu jenis ibadah misalnya ya. Oleh karena itu jangan luput. Nah, kalau orang masih lemah imannya seringkali lewat apapun, maka biasa saja. Sholat 5 waktu lewat biasa saja, zikirnya lewat biasa saja, waktu-waktu mustajab doa lewat biasa saja, masa puasa, kesempatan baca Quran, semuanya lewat biasa saja bagi mereka. Ini sayang sekali, dia akan menyesali nanti. Ya, beruntunglah orang yang Allah ilhamkan dalam hatinya selalu ingin mengerjakan amal soleh. Seperti Bapak Ibu tadi ingin hadir dalam majelis ini, ingin tadi mengerjakan sholat duhur berjamaah, mungkin tadi subuh juga begitu, mungkin tadi pagi zikir pagi. Semua itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya 2 buah hadis yang diangkat oleh penulis. Ini mungkin akan lebih kita fokus membahasnya tentang masalah hadis puasa hari Arafah. Ya. Dan hari ini kita berada di tanggal 17 Zulqa'dah. Ya. 13 hari dari sekarang kita akan masuk 1 Zulhijjah. Saya minta dengan sangat ini Bapak Ibu sekalian, dilingkarin baik-baik tanggal 1 Zulhijjah itu. Itu hari emas. Kalau ada hari-hari yang mengalahkan Ramadan, maka 13 hari dari sekarang. Ya, hari ke-14 maksudnya tanggal 1 Zulhijjahnya sampai 10 Zulhijjah itu adalah hari-hari emas kita. Di sini diangkat oleh beliau, nanti akan saya jelaskan panjang lebar ya insyaallah. Ini dijelaskan oleh beliau, diangkat hadis Nabi SAW, diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, "Man shama yawma Arafah, ghafarallahu sanatain. Sanatun amamahu wa sanatun atau sanatan amamahu wa sanatan khalfahu." Siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 2 tahun.
setahun sesudahnya, dan setahun sesudahnya. Ya. Hari Arafah ini jatuhnya tanggal 9 Zulhijjah. Saya ulangi, kita sekarang berada di tanggal 17 Zulqa'dah. 13 hari lagi kita akan akhiri bulan Zulqa'dah ini. Bulan Zulqa'dah ini bulan 11 dari bulan-bulan Hijriyah ya. Nanti Bapak Ibu akan masuk setelah itu, 2 pekan, setelah pekan 2 pekan dari sekarang kita akan masuk tanggal 1 Zulhijjah. Nah, tanggal 9-nya itu dianjurkan berpuasa. Hari Arafah bagi yang sedang tidak haji. Bagi yang sedang tidak haji. Ya. Dan puasanya itu, kalau Bapak Ibu puasa 1 hari itu. Bagi yang sedang tidak haji ya. Kalau yang haji yang ada di Arafah tidak dianjurkan puasa. Karena memang mereka sudah mendapatkan keutamaan hari Arafahnya. Ya, ini karena mengejar keutamaan hari Arafahnya. Maka dianjurkan puasa, dan puasa 1 hari ini membersihkan dosa 365 hari yang lalu dan 365 hari ke depan. Dosa yang sudah dikerjakan dimaafkan, dosa yang belum dikerjakan sudah dimaafkan. Cuma 1 hari puasa. Oleh karena itu lingkarin baik-baik ini. Kalau perlu beli selalu kalender, kalau taruh kalender di rumah, maka yang selalu yang ada hijriyahnya. Tapi Alhamdulillah di handphone juga sekarang tinggal Bapak Ibu ketik di Google tanggal Hijriyah hari ini, keluar langsung gitu kan. Dengan sangat mudah sebenarnya kita bisa dapatkan itu. Baik, puasa hari Arafah ini dianjurkan sekali bagi orang yang tidak hadir haji agar mereka juga tidak kehilangan keutamaan hari Arafah. Karena hari Arafah ini hari puncaknya haji. Hari puncaknya haji. Haji itu ada 6 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 13 ya. Tanggal 8-nya sunnah, tanggal 13-nya sunnah. Tanggal 8 hari tarwiyah, hari jemaah haji pakai ihram, kemudian mereka masuk ke Mina, mereka sholat duhur 2 rakaat di waktu duhur, asar di waktu asar 2 rakaat, maghrib di waktu maghrib 3, isya di waktu isya 2 rakaat. Jadi khusus sholat yang 4 rakaat di qasar pada saat itu, tapi di waktu masing-masing. Kemudian setelah itu nginap, dan tanggal 9-nya, selepas waktu duha, menjelang duhur, semua jemaah ke Arafah. Nah ini hari puncaknya dan wajibnya haji. Di mana Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu hadir di Arafah. Dan kata Nabi SAW, doa yang paling afdal adalah doa di Arafah. Dan kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain, tidak ada hari yang lebih banyak Allah menyelamatkan hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Oleh karena itu orang yang sudah niat haji, kemudian la qadarullah, semoga Allah tidak tadikan, tapi kalau ada orang yang seperti itu, dia sakit, sebelum dia meninggal di rumah sakit, maka di hari Arafah dipakaikan baju ihram, walaupun pakai ambulan, dengan ambulannya dia wukuf di Arafah. Karena dengan hadir di Arafah itu berarti hadir haji. Itu dari mulai waktu duhur sampai terbenam matahari. Jemaah haji pada saat itu sholat duhur asar jamak takdim, qasran. Duhur asar dijamak, digabung, dikasar, dipangkas 2 rakaat, dan ditakdim, dimajukan di waktu duhur. Setelah itu mereka memperbanyak tentunya zikir kepada Allah, berdoa dan segala macam, sampai terbenam matahari. Nah nanti maghrib isyaknya itu dijamak takhir, di malam lebaran, itu tanggal 9. Ya. Jadi kita sholat maghrib dan isya, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, dijamak, digabung, tapi ditakhirkan, diterlambatkan di waktu isya. Lebih afdal dikerjakan di Muzdalifah, tapi karena kondisi di masa kita sekarang ini tidak memungkinkan sholat di Muzdalifah karena padatnya jalanan, biasanya jemaah haji pada sholat di Arafah, tapi tetap ditakhir di waktu isya. Kemudian mereka menuju ke Muzdalifah, mereka nginap, kemudian tanggal 10-nya hari Nahar atau hari Raya Idul Adha, di situ umat Islam yang pergi haji mereka jumrah, melontar, ya. Jumrah Aqabah disilakan melontar. Aqabah itu seperti gundukan tanah agak tinggi di masa Nabi SAW dulu di situ tempat jumrah, dan sampai sekarang masih ada. Biasa juga diistilahkan dengan jumrah kubra atau melempar yang besar ya. Jangan bilang melontar syaitan, tidak ada syaitan di situ ya. Itu cuman simbolik karena dulu Nabi Ibrahim AS waktu mimpi melihat akan menyembelih Nabi Ismail, dan mimpi semua Nabi adalah wahyu. Kalau kita kan ada mimpi baik dari Allah, ada yang dari syaitan, ada ru'ya sadiqah, ada hilm. Tapi kalau nabi-nabi itu wahyu. Maka mimpi Nabi Ibrahim AS waktu menyembelih Ismail itu wahyu dari Allah. Maka dia pun menuju ke tempat titik untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, pada saat menuju ke sana, iblis datang godain dia supaya jangan lakukan itu. Maka Nabi Ibrahim lemparin dengan batu-batu kecil, 7 kerikil. Sehingga akhirnya iblisnya pergi. Titik yang kedua datang lagi, yang ketiga datang lagi. Jadi diperingatkan, diingatkan oleh Allah SWT kejadian tersebut dan dijadikan sebagai syariat dalam haji. Gitu. Jadi tidak ada syaitannya ya.
Karena di sana itu jumrah, kadang-kadang kalau saya lihat ada yang lempar sendalnya, Bismillah Allahu Akbar, kira ada syaitan. Ada yang lempar batu besar, ada yang lempar kayu. Kerikil kecil saja. Bismillah Allahu Akbar dan pelan-pelan, tidak usah teriak-teriak. Ya. Nah intinya pada saat itu orang jumrah, hari raya Idul Adha, atau dia juga bisa mengerjakan perintah yang lain, yaitu tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji dan juga sa'i. Atau dia berkurban, haji. Kalau hajinya ibu dan bapak tamattu itu berarti umrah dulu baru haji. Umumnya jemaah haji kita pakai ini ya. Dan ini haji yang paling afdal. Kita umrah dulu, tahallul semuanya, selesai umrah, kemudian kita menunggu tanggal 8 baru kita ihram untuk haji. Nah di situ menyembelih. Kalau 3 perbuatan ini sudah dikerjakan, kita sudah jumrah aqabah, kita sudah tawaf ifadah dan juga sa'i, kemudian juga haji menyembelih hewan, maka berarti sudah boleh tahallul dan halal semuanya, termasuk hubungan suami istri. Tapi kalau seandainya yang dikerjakan baru jumrah, atau salah satunya lah, atau ifadah, atau hadyu, ya, maka berarti dia hanya boleh tahallul, semua boleh makan, pakai baju biasa, mungkin potong kuku dan segala macam, mandi pakai sampo dan sabun, tapi dia belum boleh interaksi biologi suami istri sampai dilengkapkan 3 hal ini. Kemudian setelah itu nginap di Mina di hari nahar hari Idul Adha, kemudian sampai hari tasyrik terakhir 11, 12, 13. Nah, cuma tanggal 11, 12, 13 itu jumrahnya 3. Kecil, sedang, besar, sugra, wusta dan kubra atau aqabah. Nah, kemudian pulang dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang pergi haji dan travelnya masih bisa negosiasi untuk masuk tanggal 8 Zulhijjah dan keluar tanggal 13 Zulhijjah, lakukan itu. Ya. Karena banyak travel tidak masuk tanggal 8 karena dianggap sunnah, dan juga keluar sebelum tanggal 13, tanggal 12 sudah keluar karena dianggap sunnah. Ini sayang benar. Allah SWT mengatakan liman ittaqa, orang yang bertahan sampai tanggal 13 itu bagi orang yang lebih bertakwa. Kenapa kita tidak lakukan ini? Sayang sekali. Ya. Oleh karena itu kami di Uhud itu betul-betul menanamkan ini harus jalan, tidak bisa tidak masuk tanggal 8 dan keluarnya juga nanti tanggal 13. Jauh lebih tepat sesuai dengan sunnah. Ringkas cerita Bapak Ibu sekalian, inilah rangkaian ibadah haji, dan kenapa saya sebutkan ini? Karena di 10 awal bulan Zulhijjah, amal yang paling afdal adalah haji. Amal yang paling afdal adalah haji. Namun sebelumnya kita coba lihat dulu ya. Silakan dibuka ayat-ayat Al-Quran ini, supaya kita tahu tentang kedudukan 10 awal bulan Zulhijjah ini. Yang pertama itu tentunya surah Al-Fajr yang sangat masyhur, surah Al-Fajr ya. Di ayat 1 dan ayat 2-nya saya bacakan, wal fajri walayalin ashr. Kalau mau ditambah dengan ayat 3-nya wasyaf'i wal watr, itu juga bisa ya. Wal fajri maksudnya demi waktu subuh. Kemudian walayalin ashr, dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu, wasyaf'i wal watr, dan hari ke-8-nya juga hari ke-9-nya. Nah surah Al-Fajr 3 ayat pertama ini bicara tentang 10 awal bulan Zulhijjah. Nah ini yang saya bahasakan tadi, 13 hari dari sekarang kita akan masuk 1 Zulhijjah. Nah ini hari-hari emas kita nih. Nah Allah sebutkan di sini, wal fajr, wawunya ini wawu qasam. Wawu qasam itu wawu sumpah. Allah bersumpah di sini, ya. Dan fajar maksudnya subuh. Ada yang mengatakan subuh semuanya 10 hari itu, dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Ada yang mengatakan subuhnya Idul Adha. Dan dari ayat ini ulama mengatakan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Idul Fitri biasanya lebih ramai di Indonesia ya. Padahal sebenarnya kalau lebih afdalnya adalah Idul Adha-nya. Karena Allah berfirman, setelah sholat Idul Fitri kita sudah tidak ada perintah ibadah khusus. Jadi boleh silaturahim keluarga, boleh buat aktivitas selama tidak haram dalam agama, boleh saja. Tapi kalau selepas sholat Idul Adha, Allah bilang fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah Idul Adha itu hai Muhammad dan berkurbanlah setelahnya. Jadi setelah sholat Idul Adha ada ibadah kurban, berarti dia lebih afdal ya daripada Idul Fitri. Terlebih lagi dia juga masuk di 10 awal bulan Zulhijjah. Nanti kita jelaskan hadisnya ya. Kenapa 10 awal bulan ini lebih afdal daripada hari-hari yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan walayalin ashr, dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu. Ini sebagian ulama ada yang berpendapat begini.
10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Ya. Ini 13 hari dari sekarang ini, Bapak Ibu akan masuk 10 hari nantinya, 1 sampai 10 hari lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan yang ada Lailatul Qadarnya. Kenapa? Karena Lailatul Qadar kita kejar cuma 1 malam. Tapi di sini Allah bilang, demi subuh Idul Adha, dan kejarlah 10 malam berturut-turut sebelumnya, bukan malam ganjil saja. Artinya selama 10 malam kita dianjurkan untuk menghidupkan sholat malamnya. Ya. Kemudian Allah bilang wasyafi'i wal watr, dan hari 8-nya dan juga hari ke-9-nya. Itulah hari Tarwiyah tadi, hari pertama haji dan hari Arafah tanggal 9-nya. Nah, di sini Allah sebutkan, di sini disinggung tentang masalah ya hari ke-9 yang tadi kita sedang singgung tentang puasa hari Arafah itu ya, bagi Bapak Ibu yang sedang tidak hadir di sana. Kemudian juga 10 awal bulan Zulhijjah ini Bapak Ibu sekalian masuk dalam hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai hari-hari yang dimaklumi sebagai hari-hari haji. Hari-hari haji itu 2 bulan 10 hari. Mulai Syawal, kalau kita Idul Fitri ya, selamat Raya Idul Fitri 1 Syawal ya. Sering baca ya? Atau sudah lupa? 1 Syawal. Nah, bulan Syawal itu Bapak Ibu sekalian awal bulan haji. Kemudian Zulqa'dah yang kita sekarang ada, dan 10 awal bulan Zulhijjah. Ini dikenal dengan ya Ashhur Ma'lumat. Bulan-bulan yang maklum, yang harus diketahui. Jadi kalau Bapak Ibu umrah di bulan Syawal atau bulan Zulqa'dah, niatkan untuk umrah haji tamattu bisa. Ya, karena sudah masuk bulan-bulan haji. Nah, batasannya itu sampai 10 Zulhijjah. Full bulan Syawal, full bulan Zulqa'dah, dan 10 awal bulan Zulhijjah. Itu yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Ya. Yang bunyinya Al-Hajju Ashurun Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang ma'lumat, maksudnya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada bulan-bulan ini dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama 10 awal bulan Zulhijjahnya nih. Puncaknya di situ. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita sudah tahu juga dianjurkan berkurban di Idul Adhanya dan 3 hari setelahnya hari tasyrik. Ya. Dan saking mulianya pada hari itu, dan kita dianjurkan untuk ya makan hewan kita, makan hewan sembelihan sampai nggak boleh orang puasa. Di hari Idul Adha nggak boleh puasa, sampai hari tasyrik juga nggak boleh puasa. Kita puasa di tanggal 9 hari Arafahnya gitu ya. Itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 27 sampai 28. Al-Hajj surah nomor 22 ini ya, ayat 27 sampai 28. Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan serulah manusia agar mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan juga mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Kemudian Allah bilang itu ayat 27 28-nya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Nah, ini hari yang ditentukan maksudnya tadi termasuk 10 awal bulan Zulhijjah itu. Ya. Kemudian dikatakan supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan juga fakir. Ya. Dari sini pendapat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Hasan Basri, Atha, dan banyak ulama-ulama salaf dulu, mereka mengatakan adalah hari-hari yang dimaklumi termasuk 10 awal bulan Zulhijjah. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian, 10 awal bulan Zulhijjah ini ada sebuah hadis Nabi SAW yang selalu diingatkan oleh para ulama kepada umat Islam. Termasuk kita ingatkan juga sekarang diri kita semua, termasuk diri saya tentunya. Hadis yang sahih. Hadis ini
menyebutkan tentang keutamaan amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi 9 hari, 13 hari lagi dari sekarang yang tadi saya bilang itu ya. Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari berbunyi, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihi." Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, juga Ibnu Majah dan Imam Ahmad ya. "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada satu amal soleh pun yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi semua amal yang Bapak Ibu kerjakan sepanjang tahun, wajib ataupun sunnah, yang paling Allah cintai, maksudnya paling besar pahalanya, itu adalah amal-amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Ini amal yang paling Allah cintai. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah jihad juga di jalan Allah? Keluar berperang, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, gitu kan? Itu juga belum bisa menyamai makna hadisnya, amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah walaupun sunnah. Misalnya orang bilang subhanallah, itu di 10 awal bulan Zulhijjah. Apakah jihad juga belum bisa mengalahkan amal subhanallah satu kali itu? Itu makna hadisnya. Atau mungkin sedekah dengan 1.000 rupiah, atau mungkin baca satu ayat Al-Quran. Karena Nabi SAW bilang semua amal-amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah adalah amal yang paling Allah cintai. Maka para sahabat faham, berarti ini amal yang paling afdal nih. Maka sahabat mendatangkan amal yang paling besar di mata mereka. Mereka mengatakan, apakah jihad juga di jalan Allah? Makna hadisnya belum bisa menyamai pahala amal paling sederhana dikerjakan 10 awal bulan Zulhijjah. Tadi saya kasih contoh satu zikir, satu ayat, ya misalnya sedekah yang sangat kecil. Maka Nabi SAW mengatakan, qala walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun di jalan Allah, makna hadisnya belum bisa mengalahkan pahala amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah walaupun itu sunnah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali satu keadaan, ada orang yang keluar membawa jiwanya dan membawa seluruh hartanya. Dia punya 10 miliar, dibawa semua ke medan perang, diinfakkan semua di medan perang, dia pun ikut berperang, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Artinya dia mati syahid, hartanya habis diinfakkan, baru bisa menyamai pahala amalan yang paling sederhana dikerjakan 10 awal bulan Zulhijjah. Oleh karena itu saya bilang ini hari-hari emas. Hati-hati, jangan sampai luput dari kita ini. Ya, ini hari-hari yang luar biasa gitu. Amalan-amalan yang dianjurkan di 10 awal bulan Zulhijjah yang paling utama adalah haji. Itu yang paling utama. Tadi sudah saya sebutkan itu ya. Saya sudah sebutkan juga 6 harinya, tanggal 8 sampai tanggal 13. Keutamanya cukup banyak ya. Kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafas, tidak mengucapkan kata-kata syahwat seperti bahasa suami istri, ya, dan juga tidak fusuk, berbuat dosa secara umum, raja'at kayoma waladatu umum, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya, gitu kan? Di dalam hadis yang lain, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur maksudnya mengikuti syarat dan rukun, maka tidak ada balasan kecuali surga. Itu keutamanya banyak sekali. Ini puncak ibadah yang dikerjakan di bulan Zulhijjah. Amalan yang kedua yang dianjurkan adalah berkurban, ya, berkurban. Dan Allah SWT berfirman tadi dalam ayat yang saya bacakan, fasalli rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhan Muhammad dan berkurbanlah setelahnya. Ya, dan memang berkurban ini bagi yang punya kemampuan jangan tidak berkurban, ya berkurban semua. Nabi SAW melarang, kata Nabi SAW, janganlah mendekati musola kami yang tidak berkurban, sementara dia punya kemampuan gitu ya. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi itu tentang masalah berkurbannya. Dan ini dianjurkan berkurban sesuai dengan kemampuan. Kalau domba boleh, atau kambing, boleh seseorang membawa nama keluarganya, 1 ekor untuk dia sama keluarganya. Kalau sapi maksimal dan unta 7 orang partisipasi dalam 1 ekor, gitu kan. Khusus keluarga boleh kalau di domba. Tapi lebih afdal kalau kita sendirian. Saya Bapak Ibu sendiri 1 ekor domba, sendiri 1 ekor sapi, sendiri 1 ekor unta misalnya ya. Karena pernah ada 1 orang ibu pernah ikut sama kami di yayasan untuk berkurban, karena kami tiap tahun ada program Adhafam. Kemudian beliau mengatakan, Ustaz saya kirim nih untuk 1 ekor sapi. Tapi baru ada 3 nama, 4 nama. Dia, suaminya sama 2 anaknya.
Saya lagi cari lagi supaya bisa masuk 3 orang lagi. Saya tanya kembali, kenapa ibu harus cari 3 orang lagi? Supaya 7 orang. Saya bilang nggak usah. Kalau cuma 4 orang saja. Malah lebih bagus, pahalanya coba dibagi 4. Kalau 7 dibagi 7 gitu kan. Kalau orang tidak punya kemampuan, kecuali dia bergabung sama orang-orang lain, maka itu baru bergabung. Ya kan? Makanya Nabi SAW pernah berkurban 2 ekor domba sendirian beliau. Domba jantan bertanduk yang berbulu putih, yang bagian mata dan kakinya berbulu hitam, gitu kan. Nabi SAW juga pernah berkurban sekitar 60 ekor unta, gitu kan. Jadi memang orang bisa berkurban sendirian, gak ada masalah. Lebih banyak lebih bagus. Nah ini ibadah yang afdal ya. Dan pada saat itu kita berbagi daging kurban tersebut kepada orang-orang susah, tapi jangan lupa kita dianjurkan juga makan sebagiannya. Di saat misalnya kita dekat ya, dan kita bisa menjangkau, tapi kalau kita titip di satu lokasi yang jauh, misalnya di satu kota yang berbeda, misalnya di satu yayasan atau satu masjid, maka itu tidak ada masalah. Ya. Kemudian yang ketiga ini jadi saksi bahasan kita puasa. Nah puasanya ini di 10 awal bulan Zulhijjah, itu yang paling baik ya, Bapak Ibu puasa 9 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu yang paling baik. Ya. Kalau tidak bisa, puasa berapa hari saja yang bisa? 6 hari, 7 hari. Enggak bisa juga, jangan kehilangan tanggal 9-nya. Nah, hari Arafahnya bagi yang sedang tidak haji. Itu minimal sekali 1 hari itu. Minimal sekali. Ya. Disebutkan dalam riwayat, dari riwayat Hunaidah bin Khalid dari istrinya, bahwasanya beberapa istri-istri Rasulullah SAW an ba'da azwajin Nabi SAW qalat kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah wa yawma Ashura wa 3 ayyamin min kulli syahr awwala itsnaini min asy-syahr wal khamis. Kalau Nabi SAW itu biasa berpuasa 9 hari berturut-turut. Ya, 1 sampai 9 di awal bulan Zulhijjah. Kemudian juga puasa pada hari Ashura 10 Muharram. Nanti kita jelaskan karena itu penutupan hadis dalam bahasan kita nanti. Berpuasa 3 hari juga setiap bulannya. Tapi di sini saksi bahasanya bahwasanya Nabi SAW puasa selama 9 hari. Ya, karena memang kalau ditanya kenapa pilih puasa? Karena puasa adalah amal yang paling afdal. Jadi kita berada di hari-hari yang paling afdal. 10 awal Zulhijjah itu adalah hari-hari yang paling afdal gitu kan. Maka amal ibadah yang paling baik haji. Kemudian setelah itu ada ibadah kurban. Tapi kurbannya adalah berjalan di tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Kemudian berpuasa ini. Kalau puasa 9 hari berturut-turut. 10 kita nggak boleh puasa karena Idul Adha. Hari Lebaran nggak boleh puasa. Dan 11 sampai 13 hari tasyrik juga nggak boleh puasa karena itu hari-hari makan kurban kita. Ya. Dan para sahabat juga dan para tabi'in yang berpuasa selama 9 hari cukup banyak. Dinukil dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, radhiyallahu anhum ajma'in. Juga dari kalangan tabi'in Hasan Basri, Ibnu Sirin, Qatada. Mereka semua berpuasa selama 9 hari. Amalan yang keempat, memperbanyak takbir, ya, tahlil, zikir secara umum. Ya. Dan ini kita bertakbir, Allahu Akbar, bertasbih, subhanallah, bertahmid, alhamdulillah, bertahlil, la ilaha illallah, kita ucapkan itu. Ya. Dan ini ada di 10 awal ini ada anjuran di 2 jenis takbir. Ada namanya mutlak, ada muqayyad. Ya. Kalau mutlak itu dia tidak terikat dengan waktu. Jadi mulai masuk awal 10 Zulhijjah kita sudah mulai bertakbir, bertahlil ya, memperbanyak itu. Lagi di kendaraan, dikatakan dalam riwayat Ibnu Umar di pasar, di jalan-jalan beliau membaca itu. Dan itu juga umumnya para sahabat membacanya sendiri saja tentunya. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang biasa kita dengarkan kalau mau sholat Id ya, dikomandangkan. Nah itu anjurannya kalau 10 awal bulan Zulhijjah itu dibaca dari awal Zulhijjah sampai ya akhir hari tasyrik gitu ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan yaitu 10 awal bulan Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik ya. Ibnu Umar, Abu Hurairah,
mereka perlu keluar ke pasar selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun mengikuti mereka bertakbir. Ya. Tapi ini maksudnya sendiri-sendiri, masing-masing begitu mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang dengar, oh orang ingat, orang jadi takbir. Nah ini kita perbanyak di jalan-jalan, kayak kita lagi di mobil, lagi di motor, lagi jalan, lagi di rumah, ibu-ibu lagi bersihin rumah, lagi ngurus anak. Pokoknya kita selama bukan di tempat yang dilarang zikir, maaf, bukan di WC, maka kita berzikir saja. Perbanyak, terutama di saat itu ya. Seperti yang biasa Bapak Ibu dengar ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita ulang-ulangi itu. Ya. Ini termasuk amalan yang sangat dianjurkan. Yang keempat ya, ada itu tadi takbir mutlak. Kalau takbir muqayyad terikat dengan waktu ya. Nah ini biasanya dikerjakan selepas sholat berjamaah atau sholat wajib. Ya. Itu dikerjakan. Kalau orang yang haji, maka mulai dari subuh hari Arafah, setiap habis sholat subuh di Arafah, nanti habis sholat duhur dan asar juga gitu kan. Itu dibaca tadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu dibaca sampai akhir hari tasyrik. Jadi mulai subuh hari Arafah tanggal 9 sampai akhir sholat maghrib dan isya di hari tasyrik. Gitu ya. Bagi orang yang tidak haji, dimulai dari sholat duhur Idul Adha. Ya. Sampai hari tasyrik. Tentu kita boleh takbir dari awal Zulhijjah. Tapi ini kalau kita kerjakan habis sholat saja, itu terjadi di waktu-waktu yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya, setelah ya memperbanyak takbir, tahlil dan seterusnya, amal yang keempat itu ya. Amal yang kelima, memperbanyak sholat malamnya. Karena Allah kembali kepada tadi dari surah Al-Fajr ya. Allah bilang wal fajri walayalin ashr, dan kejarlah sholat id itu dan juga 10 malam berturut-turut sebelumnya ya. Maksudnya di situ malam-malamnya kita hidupkan dengan sholat malam, karena sebagian pendapat ulama mengatakan lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan ya. Dan semua yang Bapak Ibu kerjakan lebih afdal daripada jihad. Tadi sudah kita bacakan hadisnya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keenam, sholat Idul Adha-nya sendiri. Ya. Nah, ini dianjurkan sholat Idul Fitri Idul Adha ini agar dihadiri oleh semuanya ya. Anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, bahkan perempuan yang berhalangan pun dianjurkan untuk keluar. Walaupun tidak ikut sholat. Untuk mendengarkan khutbahnya. Dan dianjurkan kalau kita lagi keluar ke satu tempat sholat, melalui satu jalan, pulangnya bedakan jalannya. Ya. Begitu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak ya doa. Tadi kan ada zikir ya, ini doa secara khusus. Artinya doa termasuk amal yang luar biasa, tapi kita khususkan memperbanyak doa. Ya. Selain waktu-waktu mustajab seperti antara azan dan iqamah, sepertiga malam, pokoknya sepanjang hari-hari 10 Zulhijjah itu semuanya penuhi dengan doa. Jadi begini ya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita ini jarang berdoa karena kita berpikir apa? Berdoa itu kalau kita punya hajat saja. Ini keliru, ini perbaikin baik-baik ini. Oh nanti saya berdoa kalau saya sakit supaya disembuhkan. Nanti kalau saya punya utang mau dilunasin baru gitu berdoa. Nanti kalau saya mau punya keturunan baru saya berdoa. Nanti kalau saya mau punya pasangan baru saya berdoa. Ini keliru. Berdoa sebelum ada hajat. Supaya nanti Allah sudah kasih sebelum kita minta. Ya. Dan berdoa ini kata Nabi SAW akan memberikan manfaat. Ya. Baik itu datang atau belum datang jawabannya. Baik diperlukan atau tidak diperlukan. Karena dia adalah ibadah yang akan kita panen pahalanya. Kata Nabi SAW nanti pada hari kiamat akan datang orang-orang diberikan banyak sekali ya pahala bergunung-gunung, lalu dia tidak tahu ya dari mana pahala-pahala itu. Maka dia pun bertanya pada para malaikat, dari mana ini? Kami kayaknya nggak pernah tahu nih amal dari mana nih. Kata para malaikat, ini adalah doa-doa kalian di dunia yang kalian panjatkan yang belum kalian dapatkan jawabannya. Jadi dia panen dalam bentuk pahala yang besar nanti hari kiamat. Maka kata Nabi SAW dalam hadits ini, orang-orang ini pada saat itu ya berharap agar semua doa mereka yang mereka panjatkan di dunia itu nggak didapatkan jawabannya dan didapatkan dalam bentuk pahala di akhirat.
Karena memang pahalanya sangat besar. Oleh karena itu jangan pernah menunda doa. Dan jangan pikir doa nggak penting. Berdoa setiap saat. Bahkan kepada hal-hal yang kecil. Bapak ibu mau keluar ke satu mall. Berdoa agar Allah mudahin parkirannya. Berdoa agar Allah mudahin baju yang kita mau beli dapat. Berdoa agar makanan yang kita mau beli dapat. Doa. Kenapa? Susahnya apa? Berdoa agar Allah mudahin ketemu, meetingnya berhasil. Kan berdoa semuanya. Dan gitu. Berdoa supaya Allah mudahin. Berdoa supaya Allah selamatkan dari mara bahaya. Ya, kata Nabi SAW, kenali Tuhan kalian pada saat kalian sedang lapang, maka dia akan kenali kalian pada saat kalian sedang susah atau sulit. Ya. Ini amalan yang keberapa? Yang ketujuh. Ya, kita masuk amalan yang kedelapan, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak taubat. Ya, karena itu taubat juga adalah amal yang paling baik. Kita perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususkan gitu ya, kita tobat, kita nasuha kepada Allah SWT, dosa-dosa yang pernah kita lakukan supaya Allah bersihkan. Karena kata Nabi SAW, at-taib minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang tobat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah punya dosa lagi. Kalau tidak punya dosa berarti semua fasilitas yang terhalang karena dosa itu akan diangkat. Ya, akan diangkat. Selanjutnya yang keberapa? Ini memperbanyak sedekah. Ya, terutama memberi makan orang. Di 10 awal Zulhijjah ini lebih afdal memberi makan orang lain. Makanya kata Nabi SAW tentang masalah haji mabrur. Ya. Ini kalau Bapak Ibu lagi haji pun, kami sekarang juga membuatkan program untuk jemaah haji kami begitu. Ingatkan selalu. Di sana di Mekah itu usahakan selalu berbagi makanan. Bahkan kami akan ajak jemaah untuk bekerja sama dengan yayasan resmi di sana. Supaya bisa ikut berbagi makanan. Karena kata Nabi SAW, haji mabrur adalah memberikan makan kepada orang-orang dan bertutur kata yang santun. Bertutur kata yang santun. Jadi termasuk di saat di situ ternyata yang menyebabkan haji mabrur yang dapat surga, yang kata Nabi SAW, haji mabrur laysa lahu jazaa'il jannah, haji mabrur tidak ada balasan kecuali ya masuk surga. Salah satunya penyebabnya adalah suka memberi makan orang. Jadi jemaah haji bukan hanya sekedar pergi haji, bukan hanya sekedar nikmati makanan sendiri di hotel, bagi-bagiin makanan. Saya pernah di kemah di Mina, saya mengatakan kepada jemaah kalau tinggalin hotel bawa aja uang cashnya. Untuk apa Ustaz? Nanti tahu sendiri gitu. Bawa aja, pokoknya bawa dan amankan. Insya Allah aman di kemah, ditaruh di koper cabinnya, bisa ditaruh di kemah. Kita insya Allah selalu standby di kemah kan. Pada saat keluar ke Jumrah, saya bilang coba bawa uangnya semua. Pada saat kami jalan, ada di sana banyak kontainer-kontainer di pinggir jalan, di dekat Jumrah, itu banyak sekali. Mereka memang jual air atau jual jus gitu kan. Kita tinggal datang, saya mau beli 100, saya mau beli 1000 piece gitu. Tinggal bayar, kemudian tolong bagiin. Dia teriak tuh, sabilillah, sabilillah gitu. Jemaah haji pada datang, ambilin. Gitu kan. Terus saya bilang sama jemaah yang kebetulan bawa uang pada saat itu, coba ambil aja bawa sendiri. Bapak ibu praktekin, ambil, terus berdiri di tengah jalan, bilang sabilillah. Pada dikeroyokin sama jemaah, kapan lagi kita berikan minum jemaah dari Afrika, jemaah dari ya Eropa, pada mampir minum dan lagi haus orang, gitu kan? Dari itu sangat bagus. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum tahu, kalau pas lagi atau umrah dengar kata-kata sabilillah berarti gratis tuh, ya. Itu gratis semua. Ada yang bagi makanan, ada yang bagi snack-snack, orang semua luar biasa berbagi. Kalau tahun lalu kebetulan kami nggak dapatkan kontainer itu pulang dari Jumrah, karena maktabnya di 111 sangat dekat dengan Jumrahnya, akhirnya ada satu kios di situ, saya lihat jual minuman. Saya bilang kepada jemaah kita beli dari sini aja. Habis tuh satu toko dikeroyokin jemaah tuh. Terus kita keluarin di pinggir jalan dibagiin ke orang-orang. Ternyata ada juga jemaah Indonesia yang lewat di situ, yang kita bagiin. Tapi ini termasuk. Nah kalau yang sedang tidak haji berbagi di sini, nggak ada masalah berbagi. Pokoknya di 10 Awal ini termasuk sangat baik untuk kita berbagi makanan ya. Nah berbagi makanannya bisa dengan 3 ya. Yang pertama kita traktir orang. Jangan selalu mau ditraktir. Nah, bakhil. Makan tunggu habis, saling tunggu siapa yang duluan ke kasir. Karena pelit. Pelit itu dosa besar, nggak boleh pelit. Ya, dermawan justru kebaikan gitu ya. Jadi kalau perlu kita sudah ke kasir duluan sebelum tamu datang, teman-teman datang ini ya, saya bayar duluan gitu. Itu baru dermawan. Ini enggak duduk di meja tunggu. Biarin dia berdiri duluan deh. Atau kirimin orang makanan. Ya, ini yang kedua.
Kita masak di rumah, ibu masak lebihin lalu berikan kepada orang. Itu kata Nabi SAW kepada Jabir radhiyallahu anhu, hai Jabir, kalau kau masak, lebihkan dan berikan kepada tetanggamu. Ini jenis yang kedua. Yang pertama kita bayarin orang, yang kedua kita berbagi apa yang kita masak. Yang ketiga kita berbagi makanan yang sedang kita makan. Yang kalau misalnya orang itu betul-betul tidak punya kecuali itu saja, misalnya dia cuma punya sepotong roti, usahakan dia tetap berbagi, gitu ya. Berbagi saja. Makanya kata Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyikki tamra. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Jadi kalau cuma punya satu butir kurma, jangan makan sendiri, bagi dua. Makan setengahnya, kasih setengahnya. Itu saking luar biasanya Islam suruh kita dermawan. Ya, ini kadang-kadang ibu-ibu ini sama anaknya pun pelit. Nah, begitu buat masakan favoritnya, jangan makan ya, punya ibu. La haula wala quwata illa billah. Dia beli minuman taruh di kulkas, wanti-wanti anaknya jangan makan ya. Begitu buka kulkas besok pagi nggak ada. Siapa yang minum? Si fulan. Dimarahin anaknya. Lebih sayang minuman daripada anak. Kan itu ajaib itu. Ya? Coba biasakan berbagi. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau lagi mau makan, dihidangkan makanan sama istrinya, nggak pernah makan sendiri. Buka pintu rumahnya, siapa saja lewat dipanggil, ayo makan sama saya. Walaupun tidak kenal, gitu kan? Uwais Al-Qarni rahimahullah, seorang ulama yang paling afdalnya tabi'in, itu beliau orang miskin. Beliau itu kalau makan pungut-pungutin sisa makannya orang. Tapi disebutkan dalam riwayat, beliau kalau pungut makanan, beliau bersihkan kembali, ditata kembali, dipanasin, dihangatin kembali, lalu dibagi dua, dikasih juga orang miskin yang lain. Jadi nggak harus orang kaya untuk berbagi itu. Kita beli air mineral, beli dua, satu buat kita, lewat di jalan ketemu sama siapa, orang yang pungut sampah, kasih. Berbagi, ya. Makanya Allah SWT mengatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaikumul muflihun. Siapa yang terhilang dari dirinya sifat kikir, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan kata Nabi SAW, 3 hal yang paling membinasakan manusia, salah satunya adalah pelit yang selalu diikuti, perhitungan luar biasa, ya, dalam masalah-masalah seperti ini. Padahal sebenarnya tidak boleh. Makin kita dermawan, maka makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kita tutup dengan yang terakhir di sini, ada penyebutan tentang hadis juga atau puasa ya, karena ini kan tentang amalan puasa. Puasa hari Tasu atau Ashura. Yang terakhir sekali itu ya, di halaman 34-nya di bawah. Dan dalam riwayat kata Nabi SAW, wasiyamu yaumi Ashura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha atau qablahu. Puasa hari Ashura, Ashura diambil dari kata-kata asyara yang berarti 10, tanggal 10 Muharram. Jadi kalau nanti yang tadi kita bahas 10 Zulhijjah, kalau habis Zulhijjah kita masuk ke bulan Muharram. Nah, kalau tadi tanggal 9 Zulhijjah, ini 1 bulan setelahnya tanggal 10 Zulhijjah Muharramnya. Dikenal dengan hari Ashura. Kata Nabi SAW, puasa hari Ashura, aku berharap kepada Allah agar ia dapat melebur dosa setahun yang sebelumnya atau tahun sebelumnya. Diriwayatkan Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani hadits ini. Nah, akan saya jelaskan ini ya. Kedepannya insya Allah kita akan bahas langkah ke-20 bergaul dengan orang-orang saleh. Itu insya Allah kedepannya, biidznillah. Baik. Puasa di bulan Muharram ini adalah puasa juga yang afdal ya, yang sangat besar pahalanya. Kata Nabi SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan, siyamu syahrullahi Muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa yang dikerjakan di bulan Muharram. Artinya usahakan di bulan-bulan itu kita menjaga puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bidnya. Cuman memang Ayyamul Bid ini maksudnya 3 hari setiap bulan ya, 13, 14, 15. Cuman di bulan Muharram ada anjuran untuk menambah dengan puasa 2 hari, 9 dan 10. Kalau 10-nya, tanggal 10 Muharram ini hadisnya tadi, bisa mengampuni dosa setahun yang lalu atau 365 hari yang lalu. Namun dianjurkan umat Islam agar menambah dengan 1 hari sebelumnya tanggal 9. Dikenal dengan puasa Tasu'a. Dari kata-kata tis'ah yang berarti hari 9. Kenapa? Karena di masa Nabi SAW sempat ada beberapa sahabat datang dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi sedang berpuasa, maksudnya pada hari itu hari Ashura. Maka Nabi SAW bilang, coba tanya, kenapa mereka puasa? Jawaban ternyata dari orang Yahudi, karena hari itu 10 Muharram bagi orang Yahudi adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Jadi waktu Nabi Musa AS selamat lewatin Laut Merah, Fir'aun ditenggelamkan, nah itu tanggal 10 Muharram. Orang Yahudi puasa pada saat itu karena
bersyukur kepada Allah. Selamatnya Musa. Maka kata Nabi SAW, kami lebih berhak umat Islam terhadap Musa daripada mereka. Maka Nabi SAW suruh kita puasa hari Ashura. Dan keluarlah keutamaan tadi bisa membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu. Ya. Nah cuman kenapa tanggal 9? Karena Nabi SAW menyuruh kita agar menyelisihi orang Yahudi. Beliau mengatakan kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan ikutkan 10 dengan 9-nya. Oleh karena itu dianjurkan puasa 9. Kalau yang tidak bisa misalnya 9-nya ada udurnya, dia puasa 10 sama 11 misalnya. Kalau memang tidak bisa sama sekali tanggal 10 pun bisa. Tetapi kalau bisa kita ikutkan sehari sebelum atau sehari itu lebih baik tentunya agar menyelisihi orang-orang Yahudi. Kesimpulannya tentunya kita dianjurkan memperbanyak puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita bahas 1 jam lebih ini semuanya bertujuan untuk mengingatkan kita kembali agar jangan menunda-nunda kesempatan puasa dan amal-amal soleh yang lain. Terlebih lagi kita sudah mendekati 10 awal bulan Zulhijjah yang merupakan hari-hari emas setiap muslim.